Halo teman-teman muda, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Jika kemarin kita sudah berbicara mengenai liturgi, khususnya buku umat yang baru, maka berikutnya kita akan berbicara mengenai perkawinan Katolik. Kita akan mengenal sedikit apa sih perkawinan Katolik itu. Nah, tapi memang tidak akan dibahas secara mendalam, tetapi kita hanya mengenal sedikit saja apa itu perkawinan Katolik. Mulai dari masa pacaran, pertunangan, kanonik, kemudian nanti apa itu perkawinan itu sendiri, jenis-jenis perkawinan, ada perkawinan campur, perkawinan beda agama. Lalu sedikit kita mengenal nanti anulasi perkawinan, bukan untuk dilakukan kalau anulasi ini, tetapi hanya untuk sekali lagi untuk mengenal saja istilah-istilah yang ada di dalam yang berkaitan dengan perkawinan Katolik. Untuk yang pertama ini kita sedikit berbicara mengenai masa pacaran dan masa pertunangan. Apa itu? Kita gampang sebenarnya mengenal yang namanya pacaran. Orang yang jomblo itu sering diolok-olok, jomblo ya, wah tidak punya pacar ya. Nah, padahal terkadang pacaran itu yang kita kenal sekarang hanya berpatokan pada satu hal, yaitu ungkapan emosional diri. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, dorongan untuk pacaran, memiliki pasangan itu harus bisa kita bedakan. Itu karena memang karena cinta atau karena dorongan emosional. Artinya emosional yang didasari juga oleh rasa nafsu yang ada di dalam diri. Kita ingin menyentuh pacar kita, ingin membelai, ingin memeluk, dan segala macam. Nah, mari kita kenal dulu pacaran ala Katolik ini. Pacaran ala Katolik itu adalah sebagaimana yang dimuat dalam Hidup Katolik edisi 3 Juli 2019 ini, juga yang disampaikan oleh Monsinyur Paulinusian Ola MSF. Pacaran Katolik itu adalah pacaran yang terarah. Terarah kemana? Terarah kepada hubungan pernikahan. Nah, itulah pacaran Katolik. Jadi makanya sebelum pacaran itu kan ada masa PDKT. Masa PDKT itulah masa untuk kita mengenal pasangan kita, mengenal perasaan kita, sebelum kita mengarahkan kepada, oh aku ini sudah siap menikah. Maka kalau aku sudah siap menikah, mencari pasangan, barulah aku kemudian pacaran. Pacaran adalah langkah lebih lanjut untuk meyakinkan perasaan itu. Nah, untuk bisa juga membedakan ini benar-benar cinta atau yang saya bilang tadi ini nafsu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Dalam Deus Caritas Est, dalam dokumen Gereja Katolik, ensiklik Deus Caritas Est, itu juga ada dijelaskan mengenai apa itu eros dan apa itu agape. Eros adalah sebuah cinta yang paripurna, yang ketika itu terungkapkan kadang-kadang sudah kita merasa puas. Misal begini, ketika saya melihat seorang lawan jenis yang begitu cantik, lalu saya berhasrat untuk, saya ingin sekali memiliki dia, saya ingin memeluk dia, saya ingin menjadikan dia pacar saya. Karena dorongan eros, nafsu yang ada di dalam diri saya. Ketika saya nanti sudah bisa menjadikan dia pacar saya sudah bisa memegang tangannya, saya ingin memeluk dia, ingin yang lebih lagi. Ketika semua itu sudah tercapai, sudah kita merasa ada kepuasan di sana. Mulai nanti kita akan mencari yang baru lagi. Itu kalau eros yang tidak bisa diolah. Sama seperti ibaratnya aku ingin pergi ke pantai yang indah. Lalu aku mencari cara, bagaimana caranya agar aku pergi ke pantai itu. Ketika aku sudah sampai ke pantai itu, sudah puas rasanya. Oh, aku sudah sampai di pantai ini, sudah bisa foto-foto. Besok saya mulai mencari informasi pantai mana lagi ya yang indah, yang akan saya kunjungi lagi. Nah, itulah eros. Kalau eros itu tidak diolah. Eros memang penting. Eros penting dalam diri kita untuk mendorong hasrat dalam diri kita untuk memiliki rasa kepada lawan jenis, rasa perasaan kepada orang lain. Tetapi jika itu tidak diolah, tidak dikontrol, maka dia akan menjadi nafsu yang membabi buta, yang membuat orang muncullah misalnya seks bebas dan segala macamnya. Nah, sementara kalau cinta bagaimana?
Cinta itu kalau dalam Deus Caritas Es, dalam dokumen Deus Caritas Es itu dikenal dengan agape, cinta yang terbuka. Aku mencintai kamu, tapi kamu juga harus berkembang menjadi dirimu sendiri. Aku mencintai kamu, tapi tidak untuk mengekang kamu. Aku memacari kamu tidak untuk mengekang kamu. Aku peduli dengan kamu. Itulah yang kemudian ada di dalam 2 Timotius misalnya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan. Itulah wujud agape tadi. Mencintai yang menjauhi nafsu. Karena seperti yang juga dikatakan oleh Santo Rasul Paulus, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Nah, itulah agape, kasih yang sungguh-sungguh bisa mengerti orang yang kita cintai. Lalu kita memang membutuhkan eros untuk mendorong kita memiliki rasa kepada orang lain. Tetapi eros itu tidak boleh dilepaskan dari agape. Kita memang memiliki hasrat untuk tertarik kepada lawan jenis. Tapi hasrat itu harus dilandasi dengan agape, oleh kasih, oleh cinta yang sejati, yang memampukan kita untuk membatasi diri, tidak terhanyut oleh hawa nafsu. Nah, itulah pacaran ciri khas Katolik. Nah, itu pacaran yang bisa membedakan ini aku nafsu atau memang cinta. Jangan sampai pacaran nanti memaksakan kehendak. Oh, harus begini, harus begitu. Pokoknya kamu harus aku miliki. Kamu harus aku pegang tanganmu, harus cium kamu. Harus akhirnya terjadilah hubungan pergaulan bebas, seks bebas di sana. Nah, pacaran Katolik adalah pacaran saat untuk membedakan ini aku sungguh mencintai dia atau aku hanyut oleh eros yang ada dalam diriku, oleh nafsu yang ada dalam diriku. Nah, inilah masa pacaran. Lalu ketika kita sudah mulai meyakini, oh ini adalah eros tapi juga agape, ini aku sungguh mencintai dia, aku peduli dengan dia, aku sudah mulai yakin dengan dia. Barulah dilanjutkan dengan proses yang namanya pertunangan. Loh, kenapa frater lama sekali? Sudah pacaran harus mengenal, ada pertunangan lagi yang harus mengenal. Nah, karena apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam audiensi sudah cukup lama, audiensi umum pada tanggal 27 Mei 2015, bahwa memang masa untuk perkawinan itu membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Karena hubungan suami istri bukanlah hubungan yang main-main. Nanti kita akan mengenal ketika kita membahas perkawinannya. Apa itu perkawinan Katolik? Bukan hanya antara hubungan aku dengan pasanganku, tetapi juga bagaimana Allah yang hadir dalam hubunganku. Bagaimana aku mencintai Allah di dalam pasanganku. Nah, untuk bisa mengenal itu, maka butuh waktu yang panjang memang untuk saling mengenal. Maka kemudian ada yang namanya pertunangan, pacaran dan pertunangan. Pernikahan, kata Paus Fransiskus mengatakan, pernikahan adalah pertama-tama suatu penemuan panggilan Allah. Nah, untuk dapat menemukan panggilan Allah itu, maka langkah pertama dalam pacaran tadi kita meyakinkan ini cinta atau bukan. Langkah kedua dalam pertunangan. Apa yang dilakukan dalam pertunangan? Lebih mendalami lagi. Ini sungguh cinta apa tidak ketika aku sudah bisa mengenal sungguh-sungguh pasanganku. Masa pertunangan adalah masa kita lebih mengenal pasangan kita. Baik buruknya dia, bagaimana sikap dia, bagaimana masa lalunya dia. Mengenal masa lalu bukan untuk mengungkit masa lalunya, tetapi untuk menerima masa lalunya. Kita hadir di hatinya, kita hadir dalam hidupnya, mengetahui masa lalunya, bukan membawa dia kembali ke masa lalu, tetapi justru untuk menerima masa lalu itu untuk kita menjadi lebih baik di masa depan. Sikap saling menerima, itulah yang harus dimatangkan lagi dalam masa pertunangan itu. Ketika sudah jadi masa pacaran adalah masa kita untuk mencari hal itu, maka masa pertunangan adalah masa untuk menentukan itu. Nah, maka kemudian bagaimana dengan perkawinan? Bagaimana dengan pacaran beda agama? Frater, bolehkah pacaran beda agama? Pacaran beda agama juga menyangkut bagaimana kita ke masa depan. Bukan soal boleh atau tidak, tetapi betapa rumitnya nanti kita berurusan kalau kita nanti mengenal perkawinan Katolik. Ada kawin campur, ada perkawinan beda agama. Nanti ada perkawinan Katolik sesama Baptis dan segala macamnya sama Katolik. Tetapi kalau dari awal ini kita sudah memilih yang berbeda,
maka hubungannya nanti tidak akan mudah. Pertama-tama kita harus meyakinkan diri kita. Jangan kemudian kita memain-mainkan agama itu karena emosi, karena cinta sesaat, karena keinginan manusiawi. Misalnya, aku ingin pindah agama karena aku ingin menikah dengan pasanganku. Maka berarti kita pindah agama bukan karena kita menemukan kebenaran di dalam agama itu, tetapi karena sikap emosional kita saja. Karena keinginan manusiawi kita saja. Nah, itu yang sebenarnya yang hal mendasar, yang mendalam yang harus kita pahami. Maka, katanya setiap agama sama. Mungkin dalam ajaran kebaikan semuanya bisa saja. Semuanya mengajarkan hal yang baik. Tetapi temuilah kebaikan itu bukan karena ambisi kita. Artinya misalnya aku masuk Katolik bukan karena hanya ingin menikah, karena hasrat emosionalku saja, hasrat sikap dorongan dalam diriku, pikiranku saja, tapi sungguh-sungguh dalam hati bahwa iya, aku menemukan kebenaran di dalam Katolik, maka aku ingin masuk Katolik. Nah, maka masuk Katolik perlu proses yang cukup lama juga, ada katekumen, ada pelajaran-pelajaran dan segala macam agar sungguh-sungguh merasakan itu. Nah, kembali lagi, pacaran beda agama nanti urusannya ke depannya. Kamu sanggup atau tidak untuk meyakinkan pasanganmu tentang kebenaran agamamu? Lalu urusannya ke depan bagaimana? Orang tua bagaimana? Belum lagi urusan pernikahan, dokumen dan segala macam. Itu akan cukup proses yang panjang. Bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal kesetiaanmu. Kalau dengan Tuhan saja, kamu sudah memilih Katolik. Kalau kamu sudah mencintai Katolik, tetapi dengan Tuhan yang kamu pilih dalam Katolik saja kamu sudah tidak setia, bagaimana nanti kamu dengan pasanganmu yang sesama manusia? Nah, ada begitu proses yang panjang kalau dalam menyebut pacaran beda agama. Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal bagaimana imanku, bagaimana aku menemukan kebenaranku, setia dalam iman yang sekarang aku jalani. Nah, sekali lagi mungkin kalau pacaran beda agama nanti bisa kita bahas lebih dalam, lebih lanjut, tapi itulah gambarannya. Tapi apa itu pacaran dan pertunangan dalam Katolik? Itu adalah masa persiapan menuju perkawinan. Bukan hanya sekedar pacaran hura-hura menuruti eros yang ada dalam diri kita, hanya ingin punya pasangan agar bisa kesana kemari, ada yang menemani agar bisa bermesraan, agar bisa pegangan tangan dan segala macam. Itu eros, hanya semata-mata eros. Tapi pacaran Katolik adalah bagaimana melandasi eros itu dengan agape, dengan kasih, kesetiaan terhadap pasangan. Saya rasa itu dulu sedikit makna tentang pacaran. Nanti mungkin boleh bertanya lebih lanjut di kolom komentar atau via DM atau ya secara langsung. Tapi sedikit seperti yang saya katakan di awal bahwa kita tidak menggali lebih dalam tentang perkawinan, tahap-tahap perkawinan Katolik, tapi sedikitnya kita mengenal apa itu perkawinan Katolik, mulai dari pacaran, pertunangan, sampai nanti proses selanjutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia, Tuhan memberkati. Amin.